Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di saat pandemi sekarang ini banyak di sekitar kita orang-orang yang kena PHK, banyak juga yang penghasilannya menurun. Namun alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersama teman-teman memiliki sebuah program yang kami namakan sedekah telur polisi, ya. Jadi kami berjualan telur, namun seluruh hasil keuntungannya kita berikan kepada orang-orang yang berhak. Alhamdulillah sampai saat ini kami sudah membagikan insya Allah ke 7 orang, yang mana masing-masing orang itu mendapatkan telur ayam kampung sebanyak 5 kilo per satu orang. Jadi telur itu dijual oleh mereka, namun untungnya dipakai sendiri untuk kebutuhan mereka, ya. Dan kami bersama teman-teman Yayasan Bika selalu keliling dari pasar ke pasar menjual telur itu, dan seluruh hasil keuntungannya kami pakai untuk membantu sesama. Namanya program sedekah telur polisi. Alhamdulillah dari program sedekah telur polisi ini kami bisa melaksanakan bedah rumah 3 dalam 1 bulan ini, ya. Yang pertama satu rumah yang mana di dalam rumahnya itu ada tiga yatim, 1 rumah untuk yatim piatu adik Fauji, dan 1 rumah untuk yatim duafa, ya, adik Indah Babat, ya. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau teman-teman subscriber semuanya, kalau ada yang melihat orang jualan telur menggunakan kaos bertuliskan sedekah telur polisi, itu berarti tim kami. Mohon doanya, mohon dukungannya. Mudah-mudahan tim sedekah telur kami terus bisa berjualan dan hasilnya bisa dipakai untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masyarakat hingga kini masih terus diuji di tengah pandemi. Tidak hanya harus bertahan menjaga kesehatan, tetapi juga terus berupaya bertahan dalam hal ekonomi. Tak mau hidup senyaman sendiri, ada seorang anggota Satlantas di Polsek Babat Grobogan yang turut menjadi relawan penjual telur untuk sedekah. Nah, kita akan bahas kisah selengkapnya langsung bersama Aibda Purnomo yang bergabung melalui sambungan Skype pagi hari ini. Selamat pagi, Aibda Purnomo. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum, kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak, di sana sudah ramai sekali pagi hari ini. Boleh dikenalkan dulu, Pak, di belakang ada siapa saja pagi hari ini bersama Bapak? Ya, yang di belakang saya itu teman-teman relawan yayasan Berkas yang sehari-hari ikut membantu menjualkan sedekah telur polisi. Oke, berarti Bapak bersama teman-teman semua ini menjual telur. Kalau kisahnya awal seperti apa sih, Pak, sehingga Bapak dan teman-teman semua ini bisa berjualan telur untuk sedekah? Pertama kali seperti apa? Ya, kami bersama teman-teman memang sering membantu sesama, Mbak. Lah karena sekarang ini lagi musim pandemi corona, banyak warga duafa yang memang berdampak, jadi dia tidak ada penghasilan. Nah, saat itu kami ditawari oleh salah satu peternak telur dari Sidoarjo memberikan beberapa telur dengan harga yang sangat murah. Karena beliaunya mengetahui bahwasanya saya sama teman-teman sering melakukan sedekah sama warga sekitar. Oke, untuk telur sendiri jualannya pertama kali kapan, Pak Purnomo? Untuk disedekahkan? Ya, jadi kami sudah berjualan telur itu sudah sebulan yang terakhir. Alhamdulillah kami seminggu sudah bisa menjual telur kurang lebih 350 kilo. Oke, itu berapa Pak Purnomo kira-kira pendapatannya? Dan sistem pembagian seperti apa? Untuk modalnya, pembagian hasilnya, dan juga sedekahnya berapa biasanya? Jadi gini, Mbak, ya, mohon maaf sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak Kapolres Lamongan bersama Pak Kapolsek Babat karena beliau mendukung kegiatan ini sekaligus memberikan donasi sebagai modal awal. Jadi kami memiliki modal sedekah telur itu pertama kali 15 juta. Kami belikan telur dengan harga per biji 1.500, kami jual lagi dengan harga 1.700. Karena memang kegiatan ini murni kita lakukan untuk sedekah, jadi banyak masyarakat yang membeli telur itu dengan harga yang jauh lebih tinggi. Apalagi kalau misalkan nih hari ini penjualan telur kami fokuskan untuk bedah rumah salah satu anak yatim piatu.
Jadi untuk mendapatkan keuntungan 10 juta itu sangat mudah sekali. Oke, untuk jualannya biasanya di mana sih Pak? Dan berapa kali dalam seminggu biasanya jualan? Jadi gini, kalau untuk jualannya setiap hari Mbak. Jadi hari. kalau saya piket, teman-teman sengaja membawa mobil dengan telur di depan pos saya. Jadi kita jualan sama-sama. Terus alhamdulillah per hari ini kami sudah bisa memberikan bantuan telur kepada 21 warga miskin, yang mana setiap keluarga miskin kami kasih 5 kilo telur. Lah telur itu dijual, keuntungannya diambil mereka sendiri, kalau habis mereka beli lagi ke kita. Jadi kita saling bersinergi. Oke, saling bersinergi ya Pak Purnomo. Dan untuk keluarga miskin menerimanya ini sendiri Pak Purnomo, ini bagaimana Pak? Apakah mereka datang langsung ke Pak Purnomo minta pertolongan, atau mungkin teman-teman Pak Purnomo dan juga tim ini mencari sendiri, atau seperti apa Pak untuk saluran donasi bantuannya? Jadi alhamdulillah di Yayasan Berkas banyak sekali relawan. Jadi memang kami sengaja memberikan amanah ke teman-teman bahwasanya kita menolong tetangga sekitar dulu. Ya, jadi mereka saya amanai, kita harus mencari benar-benar warga yang terdampak COVID. Jadi alhamdulillah per hari ini insya Allah kurang lebih 21 warga yang sudah menerima telur sudah 4 kali. Jadi per hari ini sudah 20 kilo yang mereka terima. Jadi habis beli. Habis beli gitu ya Pak ya. Nah Pak, dengar-dengar ini juga berhasil untuk membangunkan MCK dan juga bedah rumah untuk mereka yang membutuhkan. Ini sebenarnya seperti apa sih Pak sehingga bisa membuat MCK dan juga bedah rumah? Ini kan butuh biaya tidak sedikit. Apakah murni dari telur saja? Ya, jadi gini Mbak. Untuk yang kemarin yang sudah kami laksanakan 1 bedah rumah sama 2 MCK sama 2 sepeda untuk yatim piatu. Untuk besok hari Selasa kami juga membangunkan 1 rumah dengan biaya 12 juta. Itu seluruhnya dari keuntungan sedekah telur polisi. Seluruhnya dari telur ya Pak Purnomo ya. Waduh, kalau boleh satu lagi secara pendek nih Pak, mungkin harapannya apa nih Pak? Karena kan sekarang sudah berjualan telur, ada pesan-pesannya harapannya ke depan. Harapannya kami bisa bersama-sama menginspirasi semua orang bahwasanya kalau kita mau berbuat baik itu gampang, dengan cara apa saja bisa. Luar biasa, yang penting ada niatnya terlebih dahulu ya Pak Purnomo. Terima kasih Pak Purnomo sudah berbagi inspirasinya bersama kami semua di Selamat Pagi Indonesia, juga untuk pemirsa semua. Semoga terinspirasi juga sama seperti Pak Purnomo dan teman-teman. Salam Pak untuk tim semuanya. Dan pemirsa, itu tadi informasi dari Pak Purnomo dan juga kisah inspiratifnya menjadi penutup perjumpaan kita di Selamat Pagi Indonesia akhir pekan kali ini. Saya Sarah Wim, wakil kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Sampai akhir pekan, stay safe, stay healthy. Dampak pandemi yang masih terus berlangsung membuat seorang anggota polisi lalu lintas di Lamongan merasa iba dan peduli pada warga yang terdampak COVID-19. Bersama teman-temannya, Aibda Purnomo, nama polisi tersebut, rela untuk berjualan telur ayam di sekitaran Pasar Babat, di mana hasil dari penjualan telur disumbangkan kepada para keluarga terdampak pandemi COVID-19. Aibda Purnomo, seorang anggota polisi lalu lintas Polres Lamongan yang berdinas di Polsek Babat, Lamongan, memanfaatkan waktu luang dinasnya bersama dengan beberapa teman berjualan telur ayam yang diberi nama sedekah telur polisi. Telur ayam ini didapat dari kota Sidoarjo dengan harga Rp1.500 per butirnya. Kemudian oleh Purnomo dengan teman-temannya dijual Rp1.700 per butirnya. Namun kenyataannya banyak pembeli yang saat akan diberi uang kembalian menolak dan memilih menyumbangkan uang kembalian mereka. Selain menjual telur untuk disedekahkan, Purnomo juga memberikan bantuan modal kepada 8 warga miskin terdampak COVID-19, berupa masing-masing 5 kg telur untuk dijual kembali. Menjual telur, dan program ini kami kasih nama sedekah telur polisi. Kenapa kok kita kasih nama sedekah telur polisi? Yang pertama karena kita berjualan telur, yang kedua polisi itu saya, yang ketiga kita kasih nama sedekah karena hari ini seluruhnya dan insya Allah sampai nanti kita berjualan telur hasilnya untuk sedekah. Mukri, salah satu pembeli yang membeli telur ayam untuk campuran jamu yang dikonsumsinya, mengaku terkejut sekaligus senang karena murahnya harga telur yang ia beli. Terlebih hasil penjualan telur tersebut digunakan untuk membantu sesama yang membutuhkan.
Jamu, lihat-lihat karena ini anak ada dampak corona. Iya, harganya gimana Pak? Hah? Harganya gimana? Harganya maksimal murah sekali. Berapa Pak? 5.000 dapat 4 butir telur. Hingga sepekan ini penjualan telur sedekah mencapai 350 kg telur habis terjual dan akan terus dilakukan untuk membantu warga miskin. Zulkifli Zakaria, JTV.